Kita mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Siak Televisi dan saudara pendengar Radio Pemerintah Kabupaten Siak di 92 FM. Di catatan Bang Eki kali ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai peran wanita dalam pembangunan di Kabupaten Siak. Nah, melihat peran wanita dalam pembangunan di Kabupaten Siak, satu sosok yang akan saya tampilkan di catatan Bang Eki kali ini tidak bisa kita lepaskan perannya begitu saja. Selain sebagai istri Bupati Siak, Bapak Dr. Andes Haji Al-Fedri, MSI, beliau juga sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak dan aktif dalam pembinaan organisasi-organisasi wanita yang ada di Kabupaten Siak. Sebagai seorang istri, perannya sebagai ibu rumah tangga mendampingi Pak Al-Fedri sebagai pimpinan daerah saat ini juga menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Selain sebagai ibu rumah tangga, aktif di organisasi wanita, beliau juga seorang tenaga pendidik di salah satu sekolah yang ada di Kota Siak. Nah, di catatan Bang Eki kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh sosok yang akan saya tampilkan pada catatan Bang Eki kali ini dan melihat bagaimana perannya dalam membangun wanita Kabupaten Siak. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Hajah Rasidah Al-Fedri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana semangatnya di masa pandemi COVID-19 ini? Tetap semangat. Tetap semangat. Ya, bagaimanapun tanggung jawab itu ada di pundak kita ya, Bu. Oke, baik Ibu. Mengawali bincang-bincang di catatan Bang Eki, saya juga mengucapkan selamat datang. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak, pembina juga di berbagai organisasi wanita. Banyak organisasi wanita yang memang di bawah naungan Ibu sebagai pembinanya. Bagaimana Ibu melihat kesempatan wanita Kabupaten Siak saat ini, khususnya dalam ikut membangun Kabupaten Siak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua pemirsa Siak TV, Ya. kemudian juga RPK dimanapun berada. Sebenarnya ingin saya ceritakan dulu dari Ya. awal ya. Dari awal, pada waktu pelantikan Bapak Bupati pada tanggal 18 Maret tahun 2019, itu secara otomatis istri kepala daerah berperan sebagai ketua tim penggerak PKK, ketua Dekranasda dan Perikan. Tentunya di sini kita memiliki peran yang sangat besar dalam melaksanakan, ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Siak. Saya selalu berharap wanita di Indonesia Kabupaten Siak ini menjadi wanita yang hebat, yang bisa membantu dirinya sendiri, dan wanita yang lebih hebat yang bisa membantu orang lain. Oke. Nah, ada hal yang menarik nih dari yang Ibu sampaikan. Membantu dirinya sendiri dan membantu orang lain. Nah, melihat dari waktu ke waktu, Ibu, selain sebagai seorang pendidik, kemudian juga berkiprah sebagai ketua di organisasi wanita yang ada, wanita-wanita yang ada sekarang, wanita Kabupaten Siak, sudahkah bisa membantu dirinya sendiri? Insya Allah kalau kita perhatikan, baik sebagai saya ketua tim penggerak PKK, kemudian juga ketua Dekranasda, di mana kita ketahui PKK ini kan mulai ada di RT, kemudian juga di RW, di dusun, sampai kampung-kampung dan kecamatan. Kita melihat bahwa wanita Kabupaten Siak sekarang insya Allah dia bisa membantu diri sendiri, bahkan bisa membantu orang lain. Oke. Nah, pembinaan-pembinaan yang dilakukan seperti apa, Ibu? Kalau bidang yang dilaksanakan, tentunya kalau kami di dalam PKK Kabupaten Siak ini, kami sebenarnya memiliki beberapa program prioritas ya. Oke. Program prioritas kami itu mulai dari Pokja 1, 2, 3, 4. Di mana di sana di Pokja 1 itu bidang keagamaan, bidang yang keduanya itu Pokja 2 bidang pendidikan dan keterampilan, kalau Pokja 3 tentang makanan yang sehat, dan Pokja 4 tentang kesehatan. Saya rasa semua wanita di Kabupaten Siak insya Allah berperan dalam semua bidang tersebut. Oke. Nah, pemirsa, ini menarik sekali perbincangan kami pagi ini bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak. Namun saya ingin mengajak saudara, baik pemirsa Siak Televisi maupun pendengar di RPK 92 FM, RPK Siak, untuk berpartisipasi aktif
dengan bergabung bersama kami melalui pesan WhatsApp di nomor telepon 0821 711 6858. Anda dapat mengirimkan pertanyaan dengan format nama, spasi, pertanyaan, spasi asal, dan nanti kita akan sampaikan pertanyaan langsung dijawab oleh Ibu Rasida Alfedri. Baik Ibu, sebelum kita bicara jauh nih mengenai peran wanita, kita ingin flashback sebentar ke masa lalu. Pernah nggak seorang Rasidah bercita-cita atau memimpikan kedudukannya saat ini? Oh, iya. Sebenarnya sama sekali ya, tidak ada mimpi ataupun tidak adalah keinginan mungkin ya, tidak ada bermimpi untuk menjadi istri bupati, kemudian istri menjadi ketua di berbagai organisasi yang ada di Kabupaten Siak. Sebenarnya cita-cita saya dari dulu, memang sampai saya laksanakan sampai hari ini, saya katakan saya sangat cinta dengan pekerjaan saya. Jadi sampai detik ini, walaupun Bapak alhamdulillah sudah menjadi bupati, tetapi saya sangat cinta dengan pekerjaan saya, dan sampai sekarang pun saya tetap mengajar. Tetap mengajar ya Bu. Nah sekarang nih, membagi waktunya ini Bu. Karena kan sebagai seorang istri bupati dengan banyaknya organisasi-organisasi yang harus dilakukan pembinaan ini kan menguras waktu dan tenaga. Sedangkan juga punya kewajiban nih untuk mendidik anak-anak bangsa. Nah ini bagaimana membagi waktunya? Kalau membagi waktu insya Allah sampai sekarang tidak jadi masalah ya, karena kebetulan saya mengajar hari Senin sampai hari Kamis. Jadi kalau untuk organisasi biasanya saya mulai Jumat, Sabtu, Minggu itu sepanjang hari saya di organisasi. Tapi kalau untuk hari Senin sampai Kamis, biasanya saya melaksanakan kewajiban saya dulu mengajar. Setelah saya pulang mengajar, biasanya saya standby itu di kantor PKK. Nah, Senin sampai Kamis di sekolah, Jumat sampai Minggu di organisasi. Sore selesai mengajar juga standby di organisasi. Kapan waktunya buat keluarga? Waktu untuk keluarga itu yang penting kualitas, ya kan? Nah, jadi setelah dari pulang sekolah, kami biasanya makan bersama, itu yang paling penting ya. Makan bersama pada malam hari, mungkin di meja makan itulah kami menyampaikan, bercerita, ada masalah mungkin sama-sama anak dan ke suami, disitulah kami selesaikan. Oke, ini luar biasa sekali. Di tengah kesibukan seorang Rasida Alfedri, keluarga tetap nomor satu ya Bu? Iya. Karena kita kan tidak boleh lupa sebagai kodrat seorang wanita, kita sebagai istri dan juga sebagai ibu dari anak kita. Oke, baik. Bicara tentang organisasi, kalau PKK sudah lama ya Bu, Dekranasda juga. Ini yang baru-baru sekarang ini mulai bangkit lagi Forikan ini. Iya. Nah ini bagaimana geliat masyarakat kabupaten kita dengan adanya organisasi Forikan ini? Iya. Sebenarnya walaupun organisasi Forikan ini merupakan organisasi yang baru, tetapi semenjak Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak, Ibu Hajah Misnani, saya dipercayakan beliau memang menjadi Ketua Tim Ketua Forikan Kabupaten Siak. Jadi semenjak tahun 2015 saya sebagai Ketua Forikan Kabupaten Siak, sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan positif yang kami laksanakan. Antara lain kami melaksanakan berbagai sosialisasi gerakan gemar makan ikan. Kemudian kami juga melaksanakan gerakan gemar makan ikan untuk anak-anak PAUD dan TK, memberikan keterampilan memasak berbahan serba ikan dengan mengundang chef baik yang di Pekanbaru maupun chef yang ada di Kabupaten Siak. Sehingga dengan demikian kami mengharapkan nantinya anak-anak kita menjadi gemar memakan ikan, karena dengan inovasi dan kreasi dengan memasak makan ikan itu tidak hanya dengan menggoreng, menggulai. Kadang-kadang kan anak-anak dengan melihat ikan itu bentuknya seperti itu tidak menjadi menarik bagi mereka. Tetapi mudah-mudahan dengan keterampilan, dengan inovasi yang kami berikan itu menjadi daya tersendiri. Sehingga mudah-mudahan anak-anak Kabupaten Siak menjadi anak-anak yang sehat sebagai generasi penerus. Oke. Nah kalau dilihat antara PKK, Dekranas, kemudian Forikan ini sebenarnya organisasinya sejalan ya Bu ya. Ada pembinaan masyarakatnya, baik pangannya, keterampilannya, Dekranas juga demikian, di Forikan juga demikian. Hanya objek dasarnya saja yang berbeda. Nah dari organisasi-organisasi yang Ibu bina, bagaimana Ibu melihat animo masyarakat kita, khususnya kaum ibu? Ya. Kalau untuk seperti saya katakan tadi, kalau PKK ini sebenarnya kan merupakan wadah pembangunan yang sebagai penggeraknya adalah wanita.
tentu animo masyarakat terutama untuk PKK, dan PKK ini kan memang dimulai dari RT, dari RT, RW, dusun, kampung, kecamatan, dan saya lihat di sini animo masyarakat terhadap organisasi tersebut sangat positif. Nah, kendala di lapangan apa, Bu, yang dialami oleh wanita-wanita kita nih? Mungkin salah satu kendalanya SDM masyarakat kita mungkin ya, yang masih kurang. Nah, kalau kita bicara SDM ini kan kita bicara banyak hal ya, Bu, pendidikan, latar belakang mereka. Nah, bagaimana organisasi wanita yang ada di Kabupaten Siak melihat ini sebenarnya sebagai peluang nih untuk wanita ini akan lebih bangkit lagi? Iya. Makanya kami mulai dari PKK, kemudian Dekranasda, melaksanakan berbagai keterampilan. Kalau di PKK kan kita ada pendidikan dan keterampilan, itu Pokja 2. Kemudian kalau di Dekranasda kita melaksanakan berbagai keterampilan, sehingga mudah-mudahan dengan demikian itu bisa membantu menambah income keluarga mereka. Oke. Banyak nggak, Bu, hal menarik yang Ibu jumpai ketika turun ke lapangan? Oh, sangat banyak ya. Sangat banyak, kadang-kadang itu di luar dugaan, di luar pemikiran kita. Bisa berbagi, Bu, apa saja itu? Yang menarik, tapi saya yang paling menarik pada waktu kegiatan kami Dekranasda berbagi. Kami kan insya Allah sebelum terjadinya COVID, kami ada melaksanakan Dekranasda berbagi. Di sana kita melihat memang masyarakat kita yang masih banyak yang membutuhkan bantuan dari kita. Ketika bantuan ini diberikan, kita berharap ini bukan hanya sekedar seremoni belaka, tapi ada umpan balik, ada feedback yang diberikan oleh masyarakat kita. Nah, adakah evaluasi yang diberikan untuk program-program ini? Itulah evaluasi yang kami laksanakan. Kami selalu memang turun di kampung-kampung yang ada di Kabupaten Siak. Di sana kami meminta masukan dari mereka, kira-kira apa keterampilan, apa pelatihan yang bisa kami buat sehingga bisa membantu masyarakat kita yang masih dalam keadaan terpuruk. Setiap matamu melirik, detak jantungku berdegup kencang saat ku melihat senyummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andos Haji Alfedri MSI, Bupati Siak, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, tidak panik dan tetap waspada dalam menghadapi pandemi virus corona COVID-19. Dan kami himbau kepada semuanya agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker bila keluar rumah, tetap jaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dan Kabupaten Siak terlepas dari pandemi virus corona 19 ini. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini Damar. Untuk menghadapi virus COVID-19, Damar selalu keluar rumah menggunakan masker. Eits, Damar, pakai masker. Virus COVID-19 merupakan musuh bersama yang patut kita cegah. Dan Damar telah menyadari akan hal itu, sehingga dalam melakukan kegiatannya sehari-hari,
Damar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghadapi normal baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Selain menggunakan masker, Damar juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Ketika memasuki ruangan, Damar membuka pintu dengan "Eits, tidak boleh." Tapi bukalah pintu dengan menyikunya. Ya, benar. Bersalaman ketika bertemu teman. Oh. Hindari untuk bersalaman dengan teman. Dan jangan lupa untuk melakukan social distancing. Damar sudah siap dalam menghadapi new normal. Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatan, oke? Masa pandemi COVID-19, dampak perekonomian masyarakat semakin menurun, tak terkecuali bagi pelaku UMKM di Kabupaten Siak. Dinas Koperasi dan UMKM bersama Ketua PKK, Ketua Dekranasda Kabupaten Siak, Rasida Alfedri, meninjau langsung di salah satu pelaku usaha tenun Siak, yakni Tenun Siak Mekar Permai Bu Atun yang berada di Jalan Indragiri Turap Siak dan Tenun Siak Peni di Mempura. Rasida Alfedri melihat langsung bagaimana produksi tenun siak dan berbagai produk berbahan tenun siak seperti kain dan selendang, tanjak dan cenderamata lainnya. Rasida Alfedri menyampaikan kepada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Siak untuk dapat meningkatkan kualitas dan mempromosikannya baik secara offline maupun secara online. Sehingga di masa pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang menggunakan produk hasil UMKM dari Siak. Saya berharap kepada seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Siak dapat, walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID sekarang, saya berharap bahwa UMKM yang ada di Kabupaten Siak ini lebih meningkatkan kualitasnya, lebih bagus lagi dan bisa mempromosikan baik secara online maupun offline sehingga nanti bisa dikonsumsi juga oleh masyarakat luas dan bisa meningkatkan pendapatan keluarga. Motivasi ini tentunya membangkitkan semangat bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan pendapatan keluarga, meskipun di masa pandemi COVID-19, dan masyarakat diharapkan dapat menggunakan produk lokal atau UMKM yang ada di Kabupaten Siak. Ada seluruh masyarakat Kabupaten Siak, marilah sama-sama kita ikut berpartisipasi sehingga UMKM di Kabupaten Siak bisa lebih maju sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka lebih baik lagi. Hidup UMKM. Tim Liputan mengabarkan. Ya, saudara masih bersama catatan Bang Eki dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak, Ibu Rasida Alfedri. Ibu, tadi kita melihat cuplikan video pembinaan UMKM yang ada di Kabupaten Siak. Di tengah kesibukan masih menyempatkan diri untuk menyemangati nih para pelaku UMKM. Ini bagaimana ceritanya? Karena ini kan juga merupakan salah satu program dari Dekranasda Kabupaten Siak yang saya pimpin. Sehingga mudah-mudahan dalam keadaan walaupun kita pandemi COVID-19 sekarang ini, masyarakat kita tidak begitu terpuruk dan kita bisa melihat mereka bisa mempromosikan hasil UMKM mereka baik secara offline maupun online. Oke, nah dilihat kegiatan masyarakat kita baik dari para pelaku UMKM, kelompok-kelompok masyarakat kita dengan pekerjaan-pekerjaan mereka saat ini, apakah mereka kurang termotivasi atau bagaimana, Ibu? Untuk UMKM kita, saya rasa mungkin yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah masalah pemasaran. Pemasaran, tapi kami dari Dekranasda Kabupaten Siak bekerja sama dengan Kadin
juga berusaha untuk membantu mempromosikan, kemudian membantukan pemasaran dari UMKM yang ada di Kabupaten Siak. Oke. Nah, kalau melihat dari produk yang mereka hasilkan, kualitas yang mereka berikan, produk ini mampu bersaingkah tidak? Insya Allah, kalau saya lihat dari produk-produk yang mereka titipkan di Dekranasda Kabupaten Siak, saya rasa mutu dan kualitasnya sangat bagus. Oke. Nah, kalau ragamnya seperti apa, Ibu? Banyak nggak? Mungkin keanekaragamannya, inovasinya yang masih kurang ya. Oke, inovasi dan keragaman yang masih kurang. Karena kan kalau motivasi sudah ada, keragamannya juga banyak, ini kan akan jadi banyak pilihan. Nah, dari PKK maupun dari Dekranasda sendiri ada tidak ancang-ancang bagaimana sih biar produk-produk dari masyarakat kita ini lebih blow up, Bu, lebih bisa dikenal oleh masyarakat secara luas? Tentu kita berusaha membantu, seperti saya katakan tadi, kami dari Dekranasda Kabupaten Siak juga memiliki tim kreatif. Punya tim kreatif sehingga mudah-mudahan bisa membantu mempromosikan hasil UMKM mereka, dan ini juga sudah kami sampaikan kepada semua UMKM yang ada di Kabupaten Siak. Oke, oh berarti dari Dekranasda juga ada marketing timnya ya, Bu, ya, tim pemasaran yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM. Oke, udah berapa lama ini, Bu, berjalan? Kurang lebih 1 tahun. Udah 1 tahun. Oke, nah bagaimana pelaku UMKM menangkap peluang ini? Dimanfaatkan apa tidak sih, Bu? Itu yang mungkin masih kurang ya, masih kurang. Padahal sepertinya Siak TV juga mengadakan kegiatan hal yang sama. Betul, ya. Ada program peduli UMKM. Apalagi padahal kan gratis. Mungkin pengetahuan masyarakat kita mungkin yang masih kurang ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya kita berharap dengan fasilitas yang ada ini mereka bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, dengan kondisi sekarang Dekranasda, PKK jemput bola jadinya? Iya, kami insya Allah selalu jemput bola. Kemudian kalau kami kan memang pembinaannya itu harus secara berjenjang. Kalau kami memang tanggung jawab kami melakukan pembinaan kepada semua tim penggerak PKK kampung yang ada di seluruh Kabupaten Siak. Nah, kemudian ini, Bu, ketika kita bicara tentang motivasi, beberapa waktu yang lalu Bu Rasida sebagai ketua tim penggerak PKK juga dilantik nih sebagai Bunda Literasi. Nah, ini bagaimana perannya, Ibu? Iya, sebenarnya untuk Bunda Literasi ini itu memang secara otomatis setiap istri kepala daerah dia memang sebagai Bunda Literasi, baik itu di tingkat kabupaten, kecamatan maupun di kampung. Sekarang ini kan perpustakaan ini sudah bertransformasi, bertransformasi menjadi perpustakaan inklusi. Berbasis inklusi kan, sosial. Artinya perpustakaan itu tidak hanya sebagai pusat pengetahuan saja, tetapi merupakan pusat pengembangan diri. Kemudian di perpustakaan inilah masyarakat dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang memang merupakan kebutuhan bagi masyarakat tersebut. Hasil akhirnya mudah-mudahan dengan adanya perpustakaan berbasis inklusi sosial ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sepertinya memang sudah ditakdirkan sejalan ini, Bu. Basic Ibu dari seorang guru, pembinaan, dilantik sebagai Bunda Literasi, kemudian juga membina masyarakat kita. Nah, sekarang ini, Bu, untuk pembinaan masyarakat kita, khususnya kaum wanita, ini apakah ada kelompok-kelompok usia pembinaannya ini yang dilakukan oleh organisasi-organisasi yang ada? Oh, enggak. Kalau kita tidak ada batas usia ya, apakah itu PKK, Dekranasda, Porikan, tak ada. Semuanya kalau bisa kita bina. Oke. Berarti memang mengharapkan betul peran aktif dari wanita-wanita, seluruh lapisan masyarakat kita. Oke. Nah, ini kan jangkauan wilayah kerja ini kan bukan hanya di Siak saja, ada 14 kecamatan. Nah, Ibu melihat di setiap kecamatan ini mereka punya peluang untuk bangkit atau tidak? Saya rasa kan masing-masing kecamatan itu punya potensial masing-masing. Saya contohkan kalau seperti di Tualang, di sana pengembangan keterampilannya itu adalah keterampilan dari lidi sawit. Maka kami dari Dekranasda Kabupaten Siak memberikan pelatihan
untuk keterampilan membuat lidi sawit. Begitu juga di Kecamatan Kandis, kemudian Kecamatan Minas. Biasanya kami memang selalu turun untuk melaksanakan kegiatan dan kami meminta masukan dari masing-masing kampung itu apa yang menjadi kebutuhan bagi mereka. Baru kami menurunkan narasumber dari kabupaten. Oh, berarti melihat dulu kearifan lokal yang Iya. bisa dikembangkan, baru diberikan pelatihan. Iya. Berarti tidak semata-mata datang, ayo kita ikut pelatihan ini, tidak. Bukan. Nah, kita Oke. apa yang menjadi banyak yang ada bahan bakunya di sana, keterampilan apa yang mereka inginkan, maka kita menanyakan kepada masyarakat, baru kita akan membawa narasumbernya. Oke, baik Bu, ini ada masuk pertanyaan Iya. dari Rena Disi. Assalamualaikum Ibu, Waalaikumsalam. semoga sehat selalu. Bagaimana tentang ketidakadilan perempuan dalam rumah tangga seperti terjadi KDRT? Iya. Pandangan Ibu bagaimana Iya. ini? Sebenarnya ini merupakan kerja. Kami bekerja sebenarnya PKK ini berdasarkan hasil Rakernas tahun 2015. Memang salah satu program prioritas dari PKK, terutama Podja 1 tim penggerak PKK adalah masalah penanganan KDRT. Makanya kami di setiap kecamatan dan kampung yang ada di Kabupaten Siak membuat satgas. Namanya adalah Satgas KDRT. Itu sudah ada di semua kecamatan dan kampung. Satgas KDRT ini sudah bekerja di semua kecamatan kampung yang ada di Kabupaten Siak. Sehingga kalau ada mungkin perempuan-perempuan yang ada mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, bisa melaporkan kepada Satgas baik yang ada di kampung maupun yang ada di kecamatan. Berarti ini untuk Rena yang di Siak tadi menanyakan bagaimana ketidakadilan perempuan dalam rumah tangga seperti terjadinya KDRT. Nah, ini bisa langsung menghubungi Satgas KDRT Iya, di tempatnya masing-masing, di dan setiap kampung juga kecamatan, sudah ya, ada. yang ada di Oke, Kabupaten Siak. baik. Nah, kemudian ini lagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Mila di Mempura. Nah, di dunia politik misalnya, peran perempuan Kabupaten Siak masih sangat minim. Bagaimana Ibu memandang ini? Kalau peran politik itu mungkin pribadi masing-masing ya kita tidak bisa. Tapi kan sudah 30% ya, 30% diberikan untuk wanita. Tetapi dan mungkin itu tergantunglah kepada haknya masing-masing ya untuk memilih kan begitu. Mau maju apa Mau tidak? maju atau Oke, tidak. baik. Kemudian ini lagi Bu, ini banyak pertanyaan yang sudah masuk Ibu. Ini ya, tidak disebutkan dari mana, tapi pertanyaannya, sebagai istri seorang bupati, menurut Ibu bagaimana memandang potensi dari wanita Kabupaten Siak saat ini? Ya, tadi di awal juga kita sudah bincang sampaikan ini ya. Kalau potensi kita kan tadi sangat baik kan. Kita melaksanakan berbagai respon positif lah dari masyarakat. Oke, nah sekarang ini Bu, ini menarik pertanyaannya. Selamat pagi Ibu dan salam bahagia selalu. Selain menjadi seorang ibu yang kerap dengan aktivitas rumah tangga, wanita saat ini juga dituntut untuk bekerja, membantu perekonomian keluarga. Menurut Ibu, seberapa penting kiprah seorang ibu yang bekerja agar bisa menyeimbangkan tugas pokoknya di dalam rumah tangga? Nah, itulah perlunya tadi pembagian waktu yang bagus kan. Insya Allah kalau wanita itu bisa membagi waktunya dengan baik, antara karir, kemudian tadi saya katakan wanita itu juga tidak terlepas kodratnya sebagai seorang istri dan sebagai ibu dari anak-anaknya, bisa melaksanakan itu dengan baik, bisa membagi waktu dengan baik, insya Allah semuanya juga tertangani dengan baik. Oke, yang penting ada pembagian waktu yang tepat dan komunikasi ya Ibu ya. Komunikasi. Nah, menyangkut dengan pertanyaan ini Ibu, bagaimana Ibu melihat pergeseran stigma di masyarakat kita? Perempuan kerjanya di rumah saja nih. Apakah ini sudah mengalami pergeseran atau bagaimana? Melihat dengan perkembangan saat ini. Kalau perkembangan sekarang ini ada kesetaraan gender Kesetaraan kita kan. gender. Nah, Oke. sudah ada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada perempuan yang tidak bisa melakukan pekerjaan laki-laki, kecuali laki-laki memang tidak bisa, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukannya, itu merupakan bagian dari perempuan kan. Oke, yang penting tugas pokoknya jangan dilupakan ya jangan Ibu ya. dilupakan tugas dan tanggung jawab ya. Ya, contohnya sudah ada. Ibu Rasidah selain aktif di organisasi, aktif sebagai tenaga pendidik, juga seorang ibu rumah tangga, ya Bu. Ya. Oke, ada tipsnya nggak Bu yang mau dibagi? Tipsnya tadi seperti yang dikatakan, pembagian waktu, kemudian komunikasi yang baik. Waktu itu kan yang kita paling penting adalah kualitasnya. Oke, betul. Nah, quality time ya Bu ya. Ya. Oke, baik, satu pertanyaan Bu sebelum kita jeda. Assalamualaikum Ibu.
di tengah wabah pandemi COVID-19, peran seperti apa yang harus dilakukan kaum wanita di Kabupaten Siak? Iya, peran kita harus berpartisipasi aktif untuk mensosialisasikan juga kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan yang jelas ya, sehingga dengan kita berpartisipasi aktif, memberikan masukan kepada masyarakat, mudah-mudahan kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID yang ada di Kabupaten Siak. Ya, seperti mungkin bisa saja bergabung dengan Dekranasda, Iya. ikut membantu membagikan masker, membuat masker ya Bu ya. Alhamdulillah kami Dekranasda sampai hari ini sudah 10.000 masker yang kami 10.000 bagikan kepada seluruh masyarakat, dan saya juga berterima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kampung se-Kabupaten Siak yang mereka juga ikut berpartisipasi dan membantu memberikan masker kepada masyarakatnya di daerah masing-masing. Yang saya dengar juga kemarin yang masker dari Dekranas juga dijahit sendiri ya Bu ya. Iya, dijahit. Alhamdulillah kami tidak menggunakan anggaran dari mana-mana, itu memang murni donatur daripada kawan-kawan pengurus dan mereka yang menjahit sendiri. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Baiklah saudara, saya masih menyimpan beberapa pertanyaan daripada pemirsa kita dan pendengar RPK. Tetaplah di catatan Bang Eki, saya akan kembali hadir sesaat lagi. Siapa bilang nonton Siak TV di luar Kabupaten Siak hanya bisa disaksikan lewat streaming? Sekarang tayangan Siak TV dapat disaksikan di seluruh Indonesia. Tonton Siak TV melalui Nin Media TV Rakyat Indonesia di pointing parabola Anda ke satelit Cinasat 11. Siak TV, bijakan negeri. Bu, Ya Pak, tolong belikan beras merek ini apa Bu? jangan merek ini lah Pak. Ini kan yang beras mengandung plastik itu loh Pak. Wah, vaksin ini mengandung bahan tidak halal. Viralkan ini. Apa benar Ustadz tidak boleh ikut kampanye? Salah satu capres melakukan kampanye hitam. Masa iya? Stop berita hoax. Ingat, jadilah masyarakat yang cerdas. Dalami beritanya, cari sumber dan saring beritanya. Jangan disebar dulu. Itu sama juga kita memberikan informasi yang salah alias hoax. Ingat, undang-undang tentang ITE. Jadilah masyarakat yang cerdas. Tolak berita hoax. Enci-enci dan perempuan nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Google di kolom pencarian. Pilih aplikasi Google, tekan tombol install. Dah tuh tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Google, pilih menu nonton gratis. Dah tuh pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Warung Wanita Kerudung. Warung memiliki jak berbagai mode pemesanan melalui online maupun offline. Selengkapnya, cek langsung Instagramnya @warungjak_indonesia atau melalui WhatsApp di nomor 0813 7293 2948. Sekarang kita lakukan
apa yang kita bisa. Kadang kesempatan berbuat baik tak datang 2 kali. Kita pasti bisa jika kita sama-sama. Yang kamu lakukan mungkin kecil, tapi pasti berarti. Yang kamu berikan mungkin sedikit, tapi yakinlah itu akan membuat perbedaan. Masih banyak yang butuh bantuan. Jangan pernah berhenti memberi kebaikan. Saudara, pemirsa Siak Televisi dan pendengar RPK Siak dimanapun Anda berada, masih bersama Ibu Rasida Alfedri, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak. Ibu, melihat situasi saat ini di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang akhir-akhir ini juga semakin membuat kita was-was. Bagaimana Ibu melihat peran wanita untuk ikut serta memutus mata rantai dari penyebaran COVID-19 ini? Saya katakan tadi ya, mungkin kita ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan penyuluhan, sosialisasi. Kemudian saya juga berpesan juga kepada seluruh wanita di Kabupaten Siak, walaupun kita dalam keadaan pandemi COVID-19, kita disuruh selalu berada di rumah. Mudah-mudahan kita tetap memanfaatkan waktu di rumah kita ini dengan sebaik-baiknya. Kita bisa membuat mungkin keterampilan, kemudian bisa juga memanfaatkan lahan pekarangan di rumah kita, sehingga mudah-mudahan ini juga kiranya dapat menambah income pendapatan keluarga. Ya, betul sekali, karena perekonomian juga terpuruk ya terpuruk Ibu. Nah, bicara tentang kegiatan, tentang aktivitas, tentu kita bicara tentang produktivitas. Nah, bagaimana melihat produktivitas dari kaum wanita yang ada di kabupaten? Kalau melihat produktivitas, kalau kita lihat sekarang ini, wanita berperan aktif ya, wanita berperan aktif dalam membantu pendapatan keluarga. Kita melihat sebagian besar UMKM kita dikelolakan oleh perempuan, kemudian juga banyak pekerja-pekerja kita yang juga dari perempuan, kaum perempuan. Sehingga kita berharap ini juga membantu perekonomian keluarga. Dari pembinaan dan pelatihan yang pernah diberikan oleh PKK, Dekranasda, Forikan juga dari waktu yang cukup panjang ini, di masa pandemi ini mereka memanfaatkan keterampilan itu, Ibu? Alhamdulillah ada beberapa masyarakat kita seperti kami di Perikan pernah membuat keterampilan membuat amplang dari ikan. Alhamdulillah pada saat ini udah ada pemasaran ke supermarket. Ya. Kemudian kami juga dalam masa pandemik ini mengajarkan ini membuat konektor masker. Alhamdulillah juga itu bisa membantu menambah ekonomi mereka karena kayaknya pemasarannya cukup laris. Ini kami laksanakan sebenarnya setiap hari Rabu di Dekranasda Kabupaten Siak untuk seluruh masyarakat yang mau berpartisipasi. Kami ada narasumbernya, ada pengajarnya di sana. Jadi yang mau belajar juga bisa ke sana. Disilahkan datang ke Dekranasda. Tapi dalam keadaan ya kondisi COVID biasanya kami batasi. Biasanya di setiap hari Rabu ada berapa orang yang boleh ikut? Kemarin kami laksanakan 10 orang. 10 orang setiap hari Rabu dipersilahkan, tapi mendaftar dulu di FB kayaknya. Mendaftar dulu. Nah, ini satu peluang nih yang bagus nih buat masyarakat kita, kaum ibu, untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh Dekranasda setiap hari Rabu ya, Bu ya. Pukul berapa mulainya, Bu? Dari pagi kami. Dari pagi. Nah, dari pagi itu ada pembinaan pelatihan, jam 1 ya. Pembuatan konektor masker. Nah, tapi ya tetap dengan mengikuti protokol kesehatan karena ini juga pesertanya dibatasi. Yang mau ikut, yang berminat bisa daftar dulu melalui Facebook Dekranasda ya, Bu. Atau mungkin nanti japri adminnya di Instagram Dekranasda Siak. Nah, artinya pendidikan yang diberikan memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat. Apalagi Bu, kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, terutama kaum perempuan ini, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya? Yang pertama tentu menambah SDM mereka, kemudian menambah keterampilan mereka, makanya kami selalu melaksanakan berbagai sosialisasi, berbagai penyuluhan, sehingga kaum perempuan juga ikut berpartisipasi dalam segala kegiatan yang ada di Kabupaten Siak.
ini semua sudah menyentuh ke lapisan paling dasar sekali, Bu, di Sebagaimana masyarakat saya kita. katakan ya insya Allah, karena kita PKK ini saya katakan tadi mulai dari kelompok RT, dari kelompok Dasawisma. Nah, sehingga insya Allah itu sudah menyentuh, dan saya selalu mengatakan apapun kegiatan yang dilaksanakan PKK, karena PKK ya yang paling bawah itu kan mulai dari RT, itu kegiatan dilaksanakan hendaknya bermanfaat bagi masyarakat banyak, selain memang program prioritas yang memang diwajibkan oleh tim penggerak PKK pusat. Nah, di beberapa kegiatan peliputan yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Sia TV mengenai kegiatan PKK juga saya selalu mendengarkan Ibu selalu mengingatkan bangkitkan kembali Dasawisma. Mengapa ini yang menjadi fokus Ibu? Iya, karena Dasawisma ini adalah kelompok PKK terkecil. Dia merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan PKK. Kegiatan Dasawisma ini adalah kegiatan pendataan. Kan yang disebut Dasawisma adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari 10 sampai 20 KK. Yang mana tugas kelompok Dasawisma ini adalah untuk pendataan, sehingga saya yakin dan percaya kalau pendataan masyarakat itu dilaksanakan dengan baik, sehingga apapun data yang diperlukan baik oleh pemerintah di daerah tersebut, itu pasti datanya itu adalah data yang akurat. Oke, baik. Nah, ini bicara tentang PKK, ada satu pertanyaan Ibu. Assalamualaikum Bu Rasidah, semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari Lia di Sia. Sejauh ini peran PKK Kabupaten Sia sangat menyentuh masyarakat, terutama tingkat kampung, yang tentunya sangat membantu. Bagaimana Ibu menanggapi hal ini? Tentu saya sangat bahagia ya, sangat bahagia sekali, karena mungkin apa yang kami laksanakan beserta seluruh pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Sia itu menyentuh masyarakat banyak. Memang kami tekankan, selalu saya katakan tadi, bahwa program kerja yang kita laksanakan mulai dari Pojja 1, 2, 3, 4 itu harus melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut. Karena alhamdulillah PKK, baik PKK kampung maupun PKK kecamatan, itu memang ada anggarannya yang diberikan oleh Pemda, pemerintah daerah Kabupaten Sia. Sehingga saya berharap mereka bisa menggunakan dana tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, ini nampaknya ada yang rindu nih dengan kegiatan dari PKK ini, Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu, saya Ratna di Kotoringin. Semoga Ibu sehat selalu dan dalam lindungannya. Kapan lagi nih Bu kegiatan di tingkat kampung dilaksanakan? Iya. Sebenarnya saya katakan tadi, biasanya kegiatan yang dilaksanakan PKK ini kan kegiatan berjenjang. Makanya saya berharap untuk PKK kampung juga dibina oleh PKK kecamatan, tentu akan melaksanakan berbagai program kerja yang memang harus dilaksanakan. Biasanya program kerja yang mereka buat itu kami koreksi dari tim penggerak PKK Kabupaten Sia. Memang itulah program yang harus mereka laksanakan. Mungkin untuk Pojja 1 biasanya seperti yang disebutkan tadi tentang pola asuh anak dan remaja dan KDRT. Kalau Pojja 2 mengenai UP2K dan bina keluarga balita. Kalau Pojja 3 hatinya PKK. Kalau Pojja 4 Posyandu. Saya rasa mudah-mudahan semua PKK yang ada di kecamatan dan kampung bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program-program tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga kerinduan daripada masyarakat tadi untuk program PKK dapat terlaksana. Oke. Nah, baik, berarti setiap program yang dijalankan PKK kabupaten maupun di kecamatan dan kampung ini semuanya disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Iya, dan program prioritas kita. Dan program ya, prioritas. karena memang berdasarkan hasil Rakernas 8 tahun 2015 ada memang program prioritas yang harus kita laksanakan, selain tadi mengacu kepada apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Baik, kemudian ini ada pertanyaan dari Ratna dari Santi di Mempura. Apakah ada pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan lagi, Bu, sementara kita masih dalam pandemi Covid? Iya, tadi Dekranasda Kabupaten Sia, insya Allah setiap Rabu kami melaksanakan pelatihan, baik itu merajut. Rencananya kami Rabu besok akan melaksanakan ini merajut, tapi dari tali kur ya rencananya. Ya. Seperti yang ditualang ya itu, Bu, ya? Oke, kemudian Citra dari Benteng Hulu untuk pengembangan kehidupan berkoperasi. Bagaimana Bu dari PKK Kabupaten Sia, ada nggak pembinaannya? Iya, ini kan masuk ke dalam Pokja 2 tim penggerak PKK Kabupaten Sia. Insya Allah kami akan melaksanakan kegiatan koperasi wanita, memang penyuluhan mengenai koperasi wanita yang awalnya berasal dari kelompok-kelompok UP2K. Jadi insya Allah kalau COVID ini berakhir, kami dapat melaksanakan kegiatan,
kami akan membentuk kelompok UP2K itu menjadi koperasi wanita. Oke, baik Ibu. Nanti kita lanjutkan lagi nih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa kita, baik itu dari Siak TV maupun dari pendengar RPK. Tetaplah bersama kami di catatan Bang Eki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Andos Haji Al-Fedri MSI, Bupati Siak, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Siak agar tetap tenang, tidak panik dan tetap waspada dalam menghadapi pandemi virus corona COVID-19. Dan kami himbau kepada semuanya agar tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker bila keluar rumah, tetap jaga jarak, dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dan Kabupaten Siak terlepas dari pandemi virus corona 19 ini. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini Damar. Untuk menghadapi virus COVID-19, Damar selalu keluar rumah menggunakan masker. Eits, Damar, pakai masker. Virus COVID-19 merupakan musuh bersama yang patut kita cegah. Dan Damar telah menyadari akan hal itu, sehingga dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, Damar selalu menerapkan protokol kesehatan yang berlaku untuk menghadapi normal baru atau yang biasa kita sebut dengan new normal. Selain menggunakan masker, Damar juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Ketika memasuki ruangan, Damar membuka pintu dengan eits, tidak boleh. Tapi bukalah pintu dengan menyikunya. Ya, benar. Bersalaman ketika bertemu teman. Hindari untuk bersalaman dengan teman. Dan jangan lupa untuk melakukan social distancing. Damar sudah siap dalam menghadapi new normal. Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri Anda sendiri dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatan, oke? Pendengar radio pemerintah Kabupaten Siak 92 FM dan pemirsa Siak Televisi masih di catatan Bang Eki. Bu Ida, kita lanjut dulu nih jawab pertanyaan. Ini kayaknya ada lagi yang kangen juga nih dengan kegiatan dari PKK. Ini dari Inul di Lalang. Mau nanya nih, apakah masih ada kegiatan menanam toga? Itu masih dilakukan karena Inul kangen masa-masa seperti itu. Dan kalau bisa nih nyaranin Bu, ada kembali perlombaan menanam toga meskipun di masa pandemi. Sebenarnya lomba itu tetap dilaksanakan dan untuk tahun ini sudah dilaksanakan oleh Pokja 4 tim penggerak PKK Kabupaten Siak bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Cuma biasanya kan kecamatan itu diwakili oleh salah satu kampung. Mungkin ini yang untuk Sungai Apit bukan Lalang yang mewakili ya, tapi mudah-mudahan ya ke depannya mungkin kecamatan bisa melaksanakan lomba terlebih dahulu, nanti pemenangnya akan bisa mewakili tingkat kecamatan di tingkat kabupaten. Nah, moga aja nih Mbak Inul yang di Lalang, ketua tim PKK Kecamatan Sungai Apit juga melihat program ini. Jadi nanti
mungkin akan mengadakan di tingkat kecamatannya ya Bu ya. Jadi Lalang bisa ikut dan Mbak Inul juga bisa ikut berpartisipasi. Nah kemudian ini Bu, ada pertanyaan dari Nurwati dari Merempan Hilir. Sebagai wanita Siak, saya mengapresiasi tugas serta kepedulian Ibu kepada kaum perempuan khususnya di Kabupaten Siak. Pertanyaan saya, bagaimana caranya atau jalurnya Bu biar bisa mendapatkan pelatihan keterampilan bagi yang ada di tingkat kampung? Oh ya, untuk di kampung mungkin saya katakan mungkin ya, kalau untuk PKK-nya itu tadi kan kita katakan di Pokja 2. Tetapi mungkin semua Pokja 2 tidak selalu harus melaksanakan kegiatan keterampilan. Karena memang di Pokja 2 itu pendidikan dan keterampilan. Tetapi tidak semua program kerja itu berhubungan dengan keterampilan dan pendidikan. Jadi mungkin karena keterbatasan anggarannya, tapi kalau seandainya memang ingin mengikuti pelatihan di Merempan Hilir, bisa menyurati kami dari Dekranasda. Saya selalu menyampaikan kepada ibu-ibu PKK kampung kalau ingin membuat keterampilan yang mana nanti kemungkinan narasumbernya tidak ada, kami dari Dekranasda siap untuk turun ke desa-desa untuk memberikan keterampilan tersebut. Oke, berarti bisa menyurati ke Dekranasda. Ataupun mungkin tadi bisa ikut juga Bu yang di hari Rabu. Boleh. Jadi dekat lokasi, Merempan tidak jauh dari Kota Siak, jadi bisa juga langsung datang di hari Rabu ke kantor Dekranasda Kabupaten Siak di Jalan Raja Kecil ya Bu, untuk mengikuti pelatihan. Dari Dayun juga ada. Dari Dayun yang jauh daripada Merempan juga sudah ikut langsung di sini. Baik Ibu, ini di akhir catatan Bang Eki, apa yang ingin Ibu sampaikan untuk para wanita-wanita Kabupaten Siak di luar sana? Saya menghimbau kepada seluruh wanita yang ada di Kabupaten Siak, marilah kita berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Siak. Hendaknya kita merasa bangga menjadi warga masyarakat Kabupaten Siak. Berbuatlah yang terbaik sesuai dengan bidang kita masing-masing. Saya katakan tadi, jadilah wanita kuat yang bisa membantu diri kita sendiri dan menjadilah wanita yang lebih kuat sehingga kita bisa membantu orang lain. Saya berharap wanita-wanita di Kabupaten Siak menjadi wanita-wanita yang kuat dan wanita-wanita yang lebih kuat sehingga banyak bisa membantu masyarakat yang membutuhkan. Tetapi tentu tidak terlepas kodrat kita sebagai wanita, yaitu sebagai istri dan ibu dari anak-anak kita sebagai generasi-penerus. Oke. Baik Ibu, sebelum kita menutup bincang-bincang di catatan Bang Eki, saya punya 3 pertanyaan sebenarnya buat Ibu. Tapi Ibu jawab simpel saja dengan satu kata saja. Apa kata yang tepat untuk wanita Kabupaten Siak? Hebat. Hebat. Oke. Yang pertanyaan yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana Ibu melihat kesempatan wanita Kabupaten Siak? Sangat luas dan sangat besar. Luas dan sangat besar. Terakhir, apa yang ada atau kata apa yang tepat diberikan untuk Alfedri? Lelaki yang baik, bijaksana, dan merupakan segalanya bagi diri saya dan bagi keluarga kami. Oke, itu yang pasti ya Ibu. Oke, baiklah saudara pemirsa Siak Televisi dimanapun Anda berada dan saudara pendengar di RPK Siak. Kita sudah berbincang banyak hal dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak, Ibu Rasida Alfedri. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini. Tadi Ibu juga sudah berpesan bahwa wanita Kabupaten Siak adalah wanita yang hebat, yang punya peluang yang luas untuk bisa bangkit, bangun, dan sama-sama membangun Kabupaten Siak ini ya Ibu. Dan mari kita memanfaatkan kesempatan ini secara baik dengan kesempatan yang luas seluas-luasnya, karena proses belajar itu selalu ada dan itu juga harus dipegang oleh kita, terutama Kabupaten Siak, khususnya buat wanita-wanitanya. Saatnya wanita Kabupaten Siak bangkit. Saya Bang Eki, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih untuk partisipasi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan kepada kami melalui pesan WhatsApp di 0821-711-6898. Terima kasih Ibu Rasida Alfedri atas waktunya sudah hadir di catatan Bang Eki. Sehat selalu dan sukses untuk aktivitasnya. Baiklah saudara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.